Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel G Industri. Oke guys, kali ini saya lagi berada di salah satu frozen food, yaitu Kosen Frozen Food yang berada di daerah Tuntang, Gading Tuntang, Kap Semarang. Ya, di sini saya akan sedikit membahas apa saja sih yang diperlukan ketika kita ingin membuka usaha frozen food dan prospek kedepannya bagaimana tentang frozen food. Karena seiring berjalannya waktu, frozen food itu menjadi tren ya guys. Dimulai dari pandemi kemarin, pandemi itu banyak sekali makanan-makanan beku. Nah, maka dari itu apa saja sih ketika kita ingin membuka usaha frozen food itu, apa saja yang kita perlukan? Simak terus videonya. Oke guys, enjoy. Yang pertama-tama pastinya kita harus memiliki freezer ya guys. Nah, ini skala rumahan. Ini kurang lebih di daerah desa, frozen food skala rumahan. Akan tetapi di sini yang kita perlukan pertama kali pastinya freezer untuk menyimpan barang-barang beku ataupun untuk menyimpan apa saja produk yang akan kita jual nanti. Dan untuk kapasitasnya, untuk kapasitas freezernya itu 600-an, sekitar di sini 600-an liter guys. Nah, seperti ini penampakannya untuk penataannya. Dan yang kedua pastinya kita harus memilih apa saja produk yang akan kita jual. Biasanya kan banyak sekali produk-produk yang produk-produk frozen food. Nah, itu di setiap daerah itu pasti pasarnya berbeda ya guys, atau barang yang diminati itu berbeda. Maka dari itu untuk awalan kita harus memilih terlebih dahulu, mungkin satu produk itu kita membeli 5 ataupun berapa, seperti itu, untuk melihat apa saja ya yang diminati oleh pelanggan kita di daerah kita, seperti itu. Dan di frozen food ini juga menyediakan yang namanya saus-sausan ya guys, saus-sausan. Karena selain produk frozen food sendiri, dan kita juga menyediakan bumbu-bumbunya seperti mayones, saus, dan juga saus barbecue dan lain-lain seperti itu. Masako pun juga ada, masako dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya apa yang kita siapkan lagi, kita setelah memilih produk, kita juga menentukan konsep bagaimana konsep warung kita. Kalau di sini konsepnya sudah menggunakan semi kayak retail gitu ya guys. Untuk nanti pembayarannya sudah menggunakan tablet ataupun komputer, jadi sudah otomatis seperti itu. Dan juga penataan itu perlu. Ketika penataannya baik, dipandang enak, orang juga akan membeli itu betah, seperti itu. Itu mungkin 3 hal yang perlu kita siapkan ketika kita membuka usaha frozen food. Dan tidak lupa pastinya kita harus menyiapkan dana. Dan untuk warung yang mungkin menyediakan ini kan ada berapa, ada tiga freezer, dan juga ada isiannya itu, ini kurang lebih 50 jutaan ya guys untuk modalnya, 50 jutaan. Akan tetapi ini sudah berdiri dari tahun 2019. Untuk frozen food ini sudah berdiri dari tahun 2019, yang mana pada saat covid. Nah, pada saat covid mbaknya itu melihat peluang usaha frozen food, maka dari itu langsung dibuatlah seperti itu.
untuk prospek kedepannya frozen food itu juga sebenarnya kan keren, akan tetapi melihat sekarang orang kompetitor ataupun pelanggan itu banyak yang tidak mau ribet dalam hal memasak. Kadang anak kecil saja itu sudah diberikan makanan frozen food ataupun diberi bekal frozen food. Mungkin kedepannya itu akan berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Itu kan banyak bermunculan makanan-makanan beku, yaitu entah lele, entah munjair ataupun yang lain-lainnya seperti itu guys. Jadi untuk kedepannya untuk frozen food itu pasti akan terus berkembang. Nah, ini bukan usaha musiman juga seperti itu. Dan untuk omset warung ini sendiri satu hari itu kurang lebih sampai 2 juta ya guys, sampai 2 juta, yang mana menjual apa saja, menjual produk makanan ikan ataupun olahan ikan, goreng-goreng, dan juga sosis-sosisan, plastik-plastik seperti itu, dan juga bumbu-bumbuan. Mungkin segitu saja ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.